pacaran itu tidak aman bagi wanita. Pacaran itu cenderung merugikan wanita. Ketika wanita pacaran itu sebetulnya wanita itu membuka gitu ya pintu selebar-lebarnya untuk dia itu dilecehkan kehormatannya, dinodai kehormatannya atas nama cinta. Gitu. Jadi selalu pacaran itu korbannya wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dan kali ini saya tuh pengen sedikit merespon berita ya. Gitu ya. Tepatnya saya tuh pengen merespon bukan hanya satu berita tapi ada 4 berita sekaligus. Gitu. Yang mana 4 berita ini bagi saya gitu ya 4 berita ini kasusnya berbeda gitu ya, rentetan waktunya pun berbeda gitu ya, tetapi sekalipun begitu bagi saya 4 kasus ini itu jenisnya sama gitu. Jadi 4 berita ini yang pertama itu adalah pembunuhan mahasiswi Pandeglang gitu ya, yang ternyata dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri menggunakan kloset gitu ya. Yang kedua ada mahasiswi Kolaka yang meninggal gara-gara aborsi gitu ya. Yang ketiga itu ada pembunuhan siswi di Jember gitu ya, ternyata dibunuh oleh pacarnya menggunakan celurit. Dan saya mengambil satu berita itu yang sudah cukup lama gitu ya, yaitu tepatnya di bulan September tahun 2022 itu ada kasus pembunuhan siswi SMA di Bantaeng. Dan ini menghebohkan waktu itu karena korban ini ternyata dimutilasi. Yang tidak lain ternyata pelakunya itu adalah pacarnya sendiri. Gitu. Jadi 4 kasus ini itu kasusnya berbeda gitu ya. Korbannya pun berbeda, rentetan waktunya pun berbeda, tapi jenisnya sama. Apa itu? Keempat-empatnya ini adalah korban pacaran. Terbunuh gara-gara pacaran gitu. Nah, saya tidak merendahkan korban ya. Jadi saya komentari begini, saya nggak merendahkan korban. Kita tetap doakan semoga para korban ini husnul khotimah dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Hanya saja ya kita penting untuk mengomentari ini supaya menjadi pelajaran. Nah, keempat kasus ini gitu ya, perlu saya sampaikan bahwasanya ini kasus semacam ini itu bukan kasus yang pertama, kedua, ketiga atau keempat, bukan. Tapi ini kasus yang terus berulang gitu. Jadi terus terjadi. Misalnya dibunuh mantan pacar, itu bukan sekali aja. Dibunuh pacar bukan sekali saja gitu, tapi sering terjadi seperti itu. Dan ini kalau bagi saya yang saya lihat itu kasus-kasus semacam ini seperti fenomena gunung es. Jadi apa yang terlihat itu, yang kita baca di berita, yang kita saksikan di televisi itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari sesuatu yang besar yang tidak terlihat. Gitu. Itu namanya fenomena gunung es. Dan kasus semacam ini seperti itu. Teman-teman semua, kasus semacam ini tentu ya, supaya ini tidak terulang lagi, maka ini harus menjadi pelajaran. Untuk siapa? Ya untuk para wanita. Gitu ya, karena saya tuh ketika membaca kasus-kasus ini 4 kasus ini ya, saya itu mengambil yang saya lihat itu ternyata keempat kasus ini itu ternyata adalah korbannya wanita gitu. Masih pembunuhan Pandeglang korbannya wanita, di Jember wanita, di Kolaka wanita juga korbannya, termasuk di Bantaeng juga wanita juga korbannya. Jadi wanita itu selalu yang menjadi korban. Dan ini bukan hanya 4 itu, termasuk kalau kita baca berita-berita yang lain terkait dengan pacaran itu begitu pun. Semua korbannya wanita. Gitu. Nah, kok bisa gitu ya? Kok bisa wanita kok selalu yang jadi korban ketika pacaran? Kenapa? Karena ya pertama secara fisik wanita memang lemah dibanding laki-laki. Jadi kalau misalnya ada percekcokan antara laki-laki dan wanita ketika pacaran, ya maka secara potensial untuk jadi korban, yaitu pasti wanita. Yang kedua, secara fitrah wanita itu yang mengandung melahirkan.
Jadi kalau misalnya di dalam hubungan pacaran itu terjadi yang namanya kecelakaan gitu ya, maka yang mengandung ya pasti perempuan. Kalau aborsi tiba-tiba mati ya pasti perempuan juga. Gitu. Termasuk kalau misalnya melahirkan dengan selamat pun gitu. Ya wanita juga. Kenapa? Karena yang merawat itu ya wanita juga. Gitu ya. Jadi wanita itu ketika dia pacaran itu selalu yang jadi korban. Gitu. Maka ini harus menjadi menjadi pelajaran besar buat para wanita. Bahwa apa? Bahwa pacaran itu tidak aman bagi wanita. Pacaran itu cenderung merugikan wanita. Ketika wanita pacaran itu sebetulnya wanita itu membuka gitu ya pintu selebar-lebarnya untuk dia itu dilecehkan kehormatannya, dinodai kehormatannya atas nama cinta. Gitu. Makanya para wanita ini harus jadikan itu betul-betul pelajaran supaya apa? Supaya jangan mencari cinta sejati melalui pacaran. Gitu. Karena apa? Karena ya bukan yang sejati yang kita dapat, malah terjadi yang namanya tadi itu. Bisa terjadi pembunuhan, bisa mati gara-gara aborsi, ataupun misalnya bisa dibunuh bukan pacarnya tapi mantannya bisa jadi. Gitu ya. Jadi pacaran itu selalu merugikan wanita. Gitu. Wanita itu selalu yang jadi korban ketika pacaran. Makanya ini selalu kita ingatkan bahwasanya para akhwat ini janganlah pacaran-pacaran gitu ya. Kalau ingin mencari cinta sejati, laluilah dengan cara yang dibenarkan, cara yang safety. Apa cara yang aman itu? Ya tidak lain adalah melalui proses pernikahan, gitu. Proses-proses pernikahan. Gitu. Dengan pernikahan itulah hubungan kita menjadi aman, gitu. Ya. Tidak seperti pacaran, itu cenderung beresiko bisa merusak kehormatan wanita, bahkan bisa menghilangkan bukan hanya kehormatan, nyawa pun bisa hilang. Gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang akhwat ini sering juga punya alasan sendiri gitu ya. Pacar saya ini orangnya cinta kok gitu kan. Pacar saya nggak kayak mantannya mahasiswi Pandeglang yang sadis gitu ya. Nah ini sebetulnya alasan cinta saja itu sebetulnya tidak cukup untuk membuat pacaran itu menjadi aman bagi wanita. Kenapa? Karena pada faktanya kasus-kasus yang terjadi gitu ya, itu rata-rata pacarnya juga cinta gitu. Seperti misalnya ya tadi itu mahasiswi Pandeglang. Ini mantannya kan sebetulnya dia tuh sayang banget sama pacarnya ini. Mantan pacarnya itu yang mahasiswi itu. Sayang banget. Bahkan kalau kita melihat misalnya di TikTok itu banyak tuh video-videonya kenangan-kenangan dia bersama dengan pacarnya itu. Gitu ya. Ternyata luar biasa romantisnya. Sayang nggak? Ya sayang. Cinta nggak? Ya cinta. Tapi ternyata justru ketika dia cinta itulah terjadi itu menjadi pemicu dia sampai nekat membunuh. Kenapa? Karena dia merasa diselingkuhi gitu. Akhirnya merasa dihina. Akhirnya dari situlah dia nekat untuk melakukan itu. Gitu. Motifnya apa? Cinta. Gitu. Jadi cintalah yang mendorong dia melakukan pembunuhan itu. Gitu. Tapi pacar saya baik kok, nggak kayak itu, nggak sadis gitu ya. Ada juga mungkin alasan begitu. Itu juga tidak cukup. Alasan cuma baik saja itu nggak cukup. Karena pada faktanya orang yang pacaran, semua orang pacaran itu pasti semua mengklaim kalau pacarnya baik. Gitu. Ya kan? Pasti mengklaim. Antum tanya siapapun orang yang pacaran pasti bilangnya pacarnya baik. Tidak ada satupun yang bilang pacarnya jahat, tidak ada. Gitu. Makanya ini nggak cukup. Tidak cukup. Gitu. Misalnya kasus di Kolaka misalnya. Nah, itu kan ya pacarnya baik ya baik gitu kan. Buktinya apa ya? Buktinya dia sama-sama ingin menggugurkan kandungan itu kan bersama-sama gitu. Seperti itu. Maka teman-teman semua pernah jadikan ini sebagai pelajaran. Bahwasanya pacaran itu tidak aman bagi diri antum semua dan itu cenderung merugikan. Gitu, bisa terjadi pembunuhan gitu ya, bisa terjadi aborsi, bisa hamil di luar nikah gitu. Dan itu semua kerugian. Jadi jangan dibayangkan misalnya kita jadi korban pacaran itu kalau terbunuh, enggak sebetulnya. Yang lain pun bisa jadi korban, kan itu cenderung merugikan. Pacaran itu cenderung merugikan wanita. Taruhlah misalnya ini saya kasih contoh gitu. Taruhlah misalnya tidak terbunuh. Misalnya kasus yang di Kendari. Ada wanita dari Makassar itu ke Kendari
dia itu aborsi sampai 7 kali dari satu pacarnya itu, gitu. Dia tidak terbunuh, dia nggak dibunuh pacarnya, tapi apakah dia mengalami kerugian? Itu kerugian besar, gitu. Jadi jangan main-main, aborsi 7 kali itu punya efek samping yang luar biasa, gitu. Kata dokter Boyke itu ketika mengomentari masalah aborsi 7 kali ini, dia mengatakan bahwasanya itu potensial besar orang yang aborsi berkali-kali itu terkena yang namanya kanker serviks. Dan dia istilahnya itu infertility ya kalau nggak salah, atau tidak bisa hamil lagi. Ketika nanti misalnya menikah itu resikonya dia nggak bisa hamil lagi. Artinya apa? Itu merugikan wanita lagi. Gitu. Jadi selalu pacaran itu korbannya wanita. Gitu. Yang rugi wanita, gitu ya. Jadi itu harusnya menjadi pelajaran buat para wanita bahwasanya pacaran itu tidak aman. Kalau misalnya mau yang aman, ya tempuhlah dengan cara yang diridhoi Allah, itu dengan proses pernikahan, gitu. Karena pernikahan itu adalah sarana yang paling baik untuk membangun cinta kita kepada orang yang kita cintai dengan cara yang aman, insya Allah, gitu ya. Jadi itu mungkin, dan yang terakhir mungkin saya ini sampaikan kepada orang tua juga. Jadi pelajaran juga buat para orang tua bahwasanya inilah pentingnya kita menjaga anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu kita jaga pergaulannya. Jangan biarkan anak kita itu bergaul sembarangan. Kenapa? Karena jangan sampai gitu ya, kita baru ingin menjaga anak-anak kita dari pergaulan itu, anak-anak cewek kita itu dari pergaulan, ternyata anak kita sudah dimutilasi orang. Sudah dimutilasi pacaran sendiri. Kita baru ingin menjaga anak cewek kita itu untuk tidak pacaran, ternyata anak kita sudah dibunuh pakai kloset, gitu. Jangan sampai. Maka itu akan menjadi penyesalan terbesar kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi ini pelajaran juga untuk orang tua. Jadi mungkin itu sedikit dari saya mengomentari 4 berita ini. Mudah-mudahan ketika kita menjadikan ini pelajaran, kasus-kasus semacam ini, dibunuh pacar, dibunuh mantan pacar, atau aborsi itu tidak terjadi lagi. Ya, gitu ya. Insya Allah tidak akan terjadi lagi kalau memang kita itu menjadikan ini pelajaran betul. Gitu. Nah, apa pelajaran? Ya jangan pacaran, gitu. Karena pacaran itu punya resiko besar, merugikan wanita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.